Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu kembali. Banyak yang patut disyukuri. Rezeki sehat, rezeki selamat, rezeki kasih sayang dalam keluarga, dan rezeki waktu luang, dan seterusnya. Untuk kali ini kita akan membahas anak 11 IPS pelajaran sejarah peminatan akan membahas KD 3.5. KD 3.5 itu kita membahas tentang ini, menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, panislamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Jadi yang penting ada dua. Pertama, memahami paham-paham ini, kelima paham ini. Dan yang kedua, menghubungkan kelima paham ini dengan munculnya nasionalisme atau gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Asia Afrikanya itu, Asianya ada Filipina, ada Tiongkok, ada Vietnam, dan ada Indonesia. Afrikanya, India tadi lupa. Afrikanya ada di Kenya, ada di Mesir ya, ada di Afrika Selatan. Kita mulai. Kenapa kita harus bahas ini? Karena nanti secara nyata paham-paham ini yang tumbuh di Eropa dan Timur Tengah ini nanti menghasilkan paham-paham ini ya. Nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan pan-islamisme. Nah, nanti ini akan mempengaruhi kepada tokoh-tokoh pergerakan. Jadi Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, Cokro Aminoto, semuanya baca ini. Baca tulisan-tulisan tentang paham-paham ini. Dan nanti akan menimbulkan kesadaran akan kebangsaan Indonesia. Jadi ketika belajar nasionalisme, belajar bangsa kita ini bangsa apa sih? Gitu ya. Kenapa bangsa kita ini dikontrol, dikuasai oleh bangsa kulit putih yang ribuan kilometer tinggalnya, asalnya dari Indonesia. Yang pertama kita membahas tentang liberalisme. Untuk liberalisme ini diambil dari kata liberal ya, kebebasan ya. Dan kemudian bisa diartikan bahwa liberalisme ini kebebasan dan kemerdekaan individu. Jadi penekanannya ada di kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu dalam apa? Dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam beragama. Nah itu ya. Jadi berekonomi nggak boleh dilarang-larang, mau usaha, mau numpuk modal nggak boleh dilarang-larang. Dalam politik, mau pahamnya apapun nggak boleh dilarang-larang. Ingin bikin partai politik nggak boleh dilarang-larang. Dan dalam agama pun seperti itu. Ini muncul di Eropa pada masa ini, dampak dari revolusi Perancis juga ya, di mana kemerdekaan individu dijamin dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Ekonomi bebas itu maksudnya biarlah harga keseimbangan, biarlah komoditas itu harganya sesuai dengan harga keseimbangan. Kita tahu harga keseimbangan berasal dari keseimbangan antara supply dan demand. Nah ini pokok-pokoknya. Pertama harus ada rule of law. Jadi susah untuk merdeka, susah untuk bebas kalau tidak ada aturan hukum. Jadi bebas itu bukan berarti tidak ada aturan, tidak ada sistem. Tapi bebas itu maksudnya adalah adanya rule of law. Nah disitulah fungsi negara, yaitu untuk membuat peraturan hukum yang ditaati. Nah nanti yang menjadi pusat kepentingannya adalah individu ya. Dan negara hanyalah alat. Maksud negara hanyalah alat adalah negara menjaga supaya tidak ada kejahatan atau kriminalitas. Istilahnya negara hanya sebagai penjaga malam saja. Kalau ada yang mencuri, kalau ada yang menipu, ada yang memalsukan, baru negara turun. Ya, selebihnya negara nggak usah turun kalau prinsip-prinsip ekonominya berjalan. Ya. Selanjutnya demokrasi. Nah ini paham yang sering diomongin di hari ini.
Ini pemerintahan ada di tangan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini mengutip pendapat dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa kekuasaan demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di demokrasi macam-macamnya ketika diterapkan dalam kehidupan bernegara, kita pakai yang demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, walaupun tidak murni. Kalau di pelajaran PPKN itu pasti nanti ada separation of power atau division of power. Jadi kita tidak separation of power murni, tapi kita division of power dengan ketiga lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah ini ya, kalau di dalam demokrasi parlementer ciri khasnya kepala negara dan kepala pemerintahan dipisah, dan kemudian kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau ini pemisahan kekuasaan, nah ini masing-masing legislatif, eksekutif, yudikatif diberikan kekuasaan dan tidak saling bekerja sama, tapi saling membatasi kekuasaannya. Nah kita pakai yang ini cuma sedikit dimodifikasi karena nanti ada hubungan kerjasama antara Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR atau MPR RI di Indonesia. Nah ini demokrasi melalui referendum, ini untuk hal-hal yang spesial khusus bisa ya di Indonesia pakai ini ya. Cuma kita nggak bisa selalu pakai ini, bahkan nggak bisa sering-sering pakai ini karena referendum ini biasanya diterapkan di negara-negara yang populasi penduduknya dan demografi wilayahnya itu tidak seluas dan tidak seluas Indonesia. Maksudnya ini sering dipakai di negara-negara Eropa yang relatif kecil seperti Swiss atau Austria atau bahkan Inggris ya. Tapi untuk negara sepadat Indonesia, negara dengan populasi nomor 4 terbanyak di dunia dengan 17.000 pulau, sulit untuk menetapkan seperti ini. Ini sosialisme, paham yang menghendaki bahwa kemakmuran adalah usaha bersama. Jadi semua individu berusaha memperoleh layanan yang layak demi tercapainya suatu kebahagiaan bersama. Jadi kalau ini lawan dari liberalisme. Kalau liberalisme adalah penekanannya kebebasan individu, kalau di sosialisme penekanannya adalah kepemilikan kolektif. Jadi semuanya milik bersama, semuanya milik bersama. Cita-cita utama dari sosialisme adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas. Tanpa kelas di sini bukan kelas kayak di sekolah. Masyarakat tanpa kelas ini adalah masyarakat di mana semuanya sama rata sama rasa. Gitu ya. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin, semuanya dikelola secara kolektif. Nah, ini tokoh pertama, Robert Owen ini pemilik pabrik ya, cuman dia sangat baik sama buruh-buruhnya. Pemilik pabrik di Inggris yang pertama kali menerapkan aturan 888 atau 8 jam kerja, 8 jam istirahat, tidur, dan 8 jam bersosialisasi adalah Robert Owen ini. Jadi dulu orang bekerja sampai 12 jam, bahkan lebih ya di Inggris ya. Cuman dia menerapkan aturan seperti ini. Dia pakai logika bahwa orang itu dari 24 jam waktunya setiap hari itu akan efektif kalau bekerjanya 8 jam, terus pulang gitu ya, bersosialisasi di rumah, di masyarakat, terus tidurnya juga 8 jam. Nah, dengan siklus yang seperti ini diharapkan orang lebih semangat bekerja dan lebih bahagia menurut Robert Owen. Jadi dia bourgeois atau dia pemilik perusahaan tapi yang sangat memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Nah, ini kemudian Karl Marx. Karl Marx ini sosialisme yang tidak seperti Robert Owen. Kalau Robert Owen itu kan utopis ya, sering disebut sosialisme utopis atau sosialisme utopia. Utopia itu impian. Nah, kalau mengharapkan pemilik perusahaan atau pemilik pabrik sebaik Robert Owen itu sangat jarang, 1:10 juta. Karena kebanyakan pemilik pabrik atau pengusaha itu pengennya mengeksploitasi buruh. Oleh sebab itu, maka buruh gak bisa menunggu kebaikan dari majikannya. Buruh harus mengambil alih kekuasaan di tempat dia bekerja atau kekuasaan di masyarakatnya. Makanya sosialismenya Karl Marx yang disebut sosialisme yang radikal.
Dia berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas dan pemenangnya adalah kaum proletar. Jadi sejarah perjuangan kelas itu maksudnya yang berjuang adalah kelas proletar melawan kelas borjuis. Borjuis adalah pemilik atau pengusaha, proletar adalah buruh, dan pada akhirnya nanti sejarah akan mencatat buruh yang akan menjadi pemenang. Ini nasionalisme. Tadi ya bisa dibilang paham tentang cinta tanah air. Yang kedua bisa dibilang nasionalisme itu adalah paham kebangsaan. Ini tokoh-tokohnya jangan lupa, Louis Snyder dan Otto Bauer. Ini ya, nasionalisme kewarganegaraan. Ada nasionalisme kebudayaan atau budaya. Ini mengerucut di masyarakat yang menguat identitasnya. Masyarakat yang menguat identitasnya. Misalnya kulit putih, kulit hitam kalau di Amerika, kalau di Indonesia misalnya Jawa atau bukan Jawa, seperti itu. Oke, ini kalau Jawa atau bukan Jawa lebih kepada etnis mungkin ya kalau di Indonesia ya. Dan nasionalisme romantik. Nah, ini kejayaan suatu bangsa. Jadi misalnya di Indonesia itu Nusantara. Kalau di Yunani itu bangsa Yunani kuno. Kalau di Mesir itu misalnya zaman era-era Firaun dan seterusnya. Nah, ketika sudah berbentuk negara, jadi kan Nusantara itu warisannya Majapahit ya, belum berbentuk negara modern seperti sekarang. Nah, ketika tahun 1900-an, 1910 ya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu muncullah negara-negara, jadi konsepnya negara modern. Di Eropa ada Austria, Hungaria, Inggris, Perancis, Jerman. Kalau dulu Jerman, Prusia disebutnya, kemudian menjadi negara Jerman. Kalau Indonesia kemudian tadinya Hindia Belanda, disatukan oleh Hindia Belanda, kemudian menjadi Republik Indonesia. Nah, cintanya jadi kepada negara lagi, jadi bukan kepada konsep Nusantara gitu ya. Atau kalau di Turki bukan lagi konsep kekhalifahan Turki, tapi menjadi nasionalisme Turki, nanti menciptakan negara Turki yang modern. Atau ada juga nasionalisme agama. Ini kadang jarang disebut nasionalisme agama, tapi fanatisme agama. Ya, pernah terjadi perang salib ya, 1-6. Lalu kemudian pernah terjadi perang Katolik dan Protestan di Perancis maupun di Inggris ya. Itu perang berdarah juga. Nah, itu yang paling besar ya. Nah, ini kita akhirnya masuk ke nasionalisme. Jadi para pendiri bangsa kita tidak belajar itu tapi tanpa ditarik ke konteks Indonesia. Para pendiri bangsa kita tadi seperti Soekarno, Syahrir, Hatta, Tan Malaka, Cokroaminoto, Agus Salim. Nah, itu semua menarik konteks dari ilmu-ilmu paham-paham tadi, kemudian dikaitkan dengan di kondisi yang ada di Indonesia. Bahwa di Indonesia itu dulunya maju ketika Sriwijaya, Majapahit, tapi kemudian hancur atau diperas atau dijajah oleh Belanda ketika mulai masuk VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda. Terus kemudian perasaan senasib. Jadi Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Makassar, Maluku itu semua dijajah oleh kekuatan yang sama. Makanya senasib, menderitanya sama. Terus yang juga penting adalah munculnya golongan cendekiawan dan nanti berkembang mendapat inspirasi dari perkembangan nasionalisme di berbagai negara juga. Jadi nasionalisme Indonesia, nasionalisme India, nasionalisme Tiongkok itu hampir bersamaan ya, dan saling mendukung. Karena India, Tiongkok, Indonesia sama-sama dijajah. Jadi dijajah Inggris, Tiongkok dijajah Jepang, Indonesia juga dijajah Jepang dan sebelumnya Belanda. Dan munculnya paham-paham baru juga. Kenapa kemenangan Jepang atas Rusia penting? Karena itu menandakan bahwa bangsa kulit berwarna bisa menang lawan kulit putih. Sedangkan selama ini kulit putih yang menjajah Asia, Afrika, dan Amerika gitu ya. Ini Islamisme. Nah, ini juga masuk juga dalam paham-paham. Ini dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Intinya apa? Ingin mempersatukan negara-negara Islam di bawah kekhalifahan lagi. Kalau kekhalifahan terakhir di muka bumi itu dipercaya adalah kekhalifahan Turki Utsmani
yang kemudian hancur tahun 1918, 1920 itu kekhalifahan Islam Turki Utsmani hancur dan Turki menjadi negara yang nasionalis sekuler. Ya, ingin memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Oke, itu aja dari saya untuk kali ini, diulang-ulang dan kita akan ketemu di penilaian harian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.